Dalam wawancara dengan majalah Weverse, banyak momen yang Jin bagikan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Jin, kamu memeluk para rekrutan baru pada hari kamu diberhentikan dan berkata, kita telah melewati masa-masa sulit. Aku rasa itu bukti komitmenmu selama dinas militer. Dan kamu pastilah seorang prajurit senior yang hebat karena tampaknya salah satu junior menangis sejadi-jadinya. Jin mengatakan, bukan hanya satu orang, itu orang-orang di baris di bawahku, di bawah mereka, dan di bawah mereka semua menangis. Seluruh bara kami menangis, orang-orang tidak selalu menangis, tentu saja, tapi mereka menangis saat para senior yang baik pergi. Bagiku, ini bukan tentang menjadi senior yang baik, tapi lebih karena aku populer. Kami semua adalah asisten sersan pelatih, jadi jumlah kami tidak banyak. Kami hanya 25 orang dan bara kami hanya pernah menampung 6 atau 8 orang dalam satu waktu. Ada seorang pria yang hanya 4 tahun lebih muda dariku dan masuk pada waktu yang sama dengan Hobi. Jadi itu hanya 4 bulan setelah aku. Kami menjadi sangat dekat setelah 10 bulan. Apa rahasiamu untuk menjadi begitu populer? Jin mengatakan, aku menghabiskan gaji militerku dan sebagian lagi untuk membeli makanan untuk semua orang. Banyak dari mereka baru berusia 19 tahun dan bahkan belum pernah punya pekerjaan sebelumnya. Tapi aku jauh lebih stabil secara finansial, jadi aku berkata, kamu harus makan dengan baik agar tetap sehat. Ayo, aku akan mentraktirmu. Dan membayar makanan mereka. Aku membelikan mereka begitu banyak ayam goreng, jokbal, dan pizza, sampai-sampai mereka bosan memakannya. Aku bahkan mengajak orang di barak lain untuk memanggang daging. Kadang mereka bercanda dan berkata, Sersan Kim, apakah kamu melakukan sesuatu selain tidur hari ini? Dan kemudian aku berkata, kamu dari barak mana? Aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini. Tapi tidak lagi, kamu tidak ikut denganku. Kemudian mereka akan berkata, maaf tuan, kami hanya bercanda seperti itu dan aku akan mentraktir mereka semua makan malam. Itu membuat orang-orang di daguku memanggil dewa, bukan untuk menyembuhkan diri. Begitu mereka melihatku, mereka akan berkata, sembahlah dewa. Lalu mereka menuliskan pesan untukmu saat kamu keluar dari militer, termasuk satu pesan yang mengatakan kamu membelikan mereka makanan begitu sering hingga mereka bahkan tidak dapat mengingat semua menu berbeda yang kamu suguhkan untuk mereka. Sudah cukup sulit untuk mengurus diri sendiri saat kamu berada di ketentaraan. Jadi apa yang memotivasimu untuk mengurus prajurit tanpa lainnya seperti itu? Jin mengatakan, orang-orang itu selalu begitu baik kepadaku, jadi aku harus tersenyum selama dinas dan memberitahu mereka, tidak apa-apa, semua orang membuat kesalahan. Kamu tidak melakukan kesalahan serius. Sejujurnya hanya karena aku bergabung dengan militer 6 bulan lebih awal tidak membuatku lebih baik. Aku sudah berada di industri hiburan selama 10 tahun dan masih banyak hal yang tidak aku ketahui. Aku membuat kesalahan, semua orang melakukannya. Hanya ada satu kali aku kehilangan kesabaran. Apa yang terjadi? Jin mengatakan, seorang prajurit melakukan kesalahan tetapi terus bercanda dan berkata, aku akan mencari tahu sendiri tuan. Dan aku katakan kepadanya, tidak apa-apa kalau kamu membuat kesalahan. Bukannya aku tahu segalanya, aku juga membuat kesalahan. Tapi kalau seorang prajurit senior menyuruhmu melakukan sesuatu, kamu setidaknya harus berpura-pura mendengarkan. Kamu tidak bisa terus-menerus bercanda seperti itu. Aku mengerti setiap orang berbeda, tapi kamu setidaknya harus mencari tahu kenapa kamu membuat kesalahan itu. Aku akan memberitahumu cara melakukannya sekali lagi, jadi jangan main-main lagi. Pewawancara berkata, kamu sangat baik kepada juniormu, tidak heran mereka memanggilmu dewa. Jin mengatakan, prajurit lain yang selevel denganku juga hebat. Saat kami hampir setengah jalan dalam tugas, tidak ada seorang pun yang dilaporkan di kotak tip anonim lagi. Dan baik perwira maupun personel tamtama menilai tingkat kepuasan mereka sekitar 98 atau 99%. Aku dengar biasanya hanya 38-40%. Semua orang cukup iri dengan pasukan kami, mereka bilang kami sangat akur. Pewawancara bertanya, aku yakin semua orang di ketentaraan sedih melihatmu pergi. Bukan hanya rekrutan baru, kamu juga mendapatkan gelar prajurit elit, bukan? Jin mengatakan, itu bervariasi di setiap camp, tetapi di camp kami mendapat kesempatan untuk berlatih menggunakan senjata api setiap kali rekrutan baru datang. Jadi aku berlatih menembak dan aku selalu melakukan latihan seperti sit up atau push up sendiri. Jadi aku menjadi semakin kuat. Kami harus berlari dengan para peserta pelatihan dan asisten sersan pelatih tidak boleh ketinggalan. Jadi aku memaksakan diri untuk terus berlari sampai aku menjadi lebih baik dalam hal itu. Ketika aku sedang berusaha untuk mendapatkan gelar itu, semua prajurit seniorku mengerumuniku dan berkata, jangan makan malam atau perutmu akan mual dan kamu tidak akan bisa berlari besok. Jadi aku bilang aku hanya makan sedikit dan mereka berkata, tidak, atau juga harus batasi dirimu dengan 1 sendok. Kemudian keesokan paginya mereka berkata, hari ini adalah hari besar, jangan minum air lagi. Jadi aku bilang sedikit saja dan mereka bilang sedikit saja kalau begitu dan tidak lebih. Dan mereka bilang padaku,
Ini akan membuatmu tidak bisa merasakannya saat kakimu mulai sakit, dan kemudian kamu bisa berlari dengan sangat baik. Dan kemudian mereka benar-benar menyiramku dengan semprotan air panas yang dingin. Pewawancara berkata, kedengarannya mereka sangat menyayangimu di sana. Itu menunjukkan betapa baiknya kamu kepada mereka semua. Jin mengatakan, apa yang bisa kukatakan? Aku sangat mengemaskan, kata Jin. Kamu dicintai oleh rekan-rekanmu di tentara, dan sekarang setelah kamu keluar, kamu dicintai oleh penggemarmu, ARMY, dan baru-baru ini kamu temui secara langsung di BTS Festa. Jin mengatakan, saat kamu berada di tentara, ada banyak batasan yang berlaku, dan tidak ada barang yang kamu miliki adalah milikmu sendiri, yang tidak selalu mudah. Tapi begitu aku berada di atas panggung, aku punya penggemar di depanku, mikrofon, dan ini aku sendiri. Dan semua hal tentang itu terasa seperti yang aku ingat, rasanya seperti berada di rumah. Semua orang membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang superstar, mendengar orang-orang menyemangati mereka di atas panggung. Aku sudah tahu seperti apa rasanya, dan itu adalah sesuatu yang dapat aku pulihkan seiring waktu. Tapi ketika aku berada di tentara, aku tidak bisa merasakannya. Jadi ketika aku kembali, rasanya seperti ini dia, jantung berdebar kencang, kegembiraan yang gugup, gumur kerumunan. Bagaimana rasanya kembali ke panggung mendengar sorak-sorai itu lagi? Jin menjawab, para penggemar mungkin tidak ingin mendengar ini, tapi aku berusaha keras untuk tidak membiarkan perasaan itu meresap. Maksudku, itu terjadi keesokan harinya setelah aku keluar dari wajib militer. Aku tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Dan terlepas dari semua itu, kamu menyanyikan Super Tuna dengan bait kedua untuk pertama kalinya. Dan itu hanya dengan 1 hari untuk persiapan. Jin mengatakan, lagunya sudah siap untuk dirilis, jadi aku terus mendengarkan untuk bait kedua. Tapi kamu masih bisa tahu betapa gugupnya aku. Oh, dan aku sedang bekerja keras untuk album baruku. Untungnya semua anggota sudah selesai membuat album mereka sendiri sebelum mendaftar wajib militer, dan sekarang album Jimin akan segera dirilis. Itu membuatku berpikir sebaiknya aku tidak menunggu terlalu lama untuk merilis albumku setelah albumnya dirilis. Jadi aku berusaha menyelesaikan dengan cepat. Akan menyenangkan juga untuk tampil di beberapa acara variety, dan karena ARMY sudah lama tidak melihat wajahku, aku ingin meletakkan di tempat yang bisa dilihat ARMY dengan bagus dan besar. Jadi aku secara khusus mengambil ruang iklan di papan iklan terbesar yang bisa aku temukan. Bagaimana kamu bisa terus memacu diri untuk melakukan yang terbaik setiap hari setelah 11 tahun berturut-turut? Jin berkata, karena BTS sangat mencintai ARMY, wajar saja kalau kamu melakukan yang terbaik untuk orang yang kamu cintai, bukan? Pikirkan tentang bagaimana perasaanmu saat benar-benar menyukai seseorang. Kamu benar-benar memberikan segalanya untuk mereka, dan itu sama halnya dengan kita. Bukankah itu masuk akal? Seharusnya begitu, tapi tidak selalu demikian. Bahkan kalau kamu mencintai seseorang dan berusaha sebaik mungkin untuknya, hal-hal lain bisa berakhir menjadi prioritas. Jin mengatakan, ketika aku keluar dari militer, aku menunda segalanya agar bisa bertemu dengan penggemar. Aku memberitahu keluarga dan teman-temanku sebelumnya, aku perlu bertemu ARMY, dan aku akan sangat menghargai kalau kamu tidak bertanya tentang mengadakan pesta untuk kelepasanku sampai setelah minggu ini. Orang-orang mengatakan kepadaku, kamu baru saja keluar, kamu harus istirahat, ayo bertemu. Aku keluar pada hari Rabu dan tidak membuat satu rencana pun sampai setelah hari Minggu. Semua hal lainnya bisa ditunda. Bertemu penggemar adalah prioritas utamaku. Aku pikir aku harus menunjukkan rasa terima kasihku sebelum melakukan hal lain. Tidak diragukan lagi. Selalu seperti itu. Jadi sekarang itulah yang diharapkan semua orang. ARMY mendukungku dan mereka benar-benar membuatku bahagia. Mereka sangat penting bagiku. Jadi masuk akal kalau aku berpikir untuk mengutamakan waktuku bersama mereka. Pewawancara bertanya, aku merasa sangat luar biasa bahwa kamu terus merasa seperti itu selama 11 tahun berturut-turut. Jin menjawab, ketika aku berpikir tentang betapa bahagianya aku saat ini dan bertanya pada diriku sendiri alasannya, pada akhirnya itu karena aku ada di BTS, dan alasan BTS ada pada akhirnya adalah berkat ARMY. Aku selalu memuja ARMY karena alasan itu, dan aku semakin mencintai mereka setiap hari, dan aku berharap mereka juga akan lebih bahagia. Itulah sebabnya aku berusaha sekuat tenaga untuk mereka. Meskipun wajar bagimu untuk mengungkapkan rasa cintamu pada ARMY, tidak selalu kamu akan menerima begitu banyak cinta sebagai balasannya. Yang kurasa membuat kamu bekerja keras seperti ini. Jin menjawab, orang-orang menyukaiku. Para prajurit lain merasa cukup baik padaku hingga bersikap hangat padaku, mendapatkan makanan gratis saat aku makan di luar. Orang-orang memperlakukanku dengan baik. Itu semua karena aku bagian dari BTS, atau mungkin karena aku tampan. Lalu pewawancara berkata, apa arti kebahagiaan bagimu? Kamu pernah ditanya apa yang terjadi di akhir momen indah ini? Dan kamu berkata bahwa kamu percaya bahwa satu momen indah berarti akan ada banyak lebih momen indah yang datang. Tetapi pada saat yang sama, kamu berharap momen yang sekarang tidak akan pernah berakhir. Jin mengatakan,
Aku memutuskan untuk tidak berpikir seperti itu lagi, karena jika memang ada momen terindah dalam hidup, maka setelah momen itu berakhir, tidak akan ada hal indah yang datang setelahnya, kamu tahu? Tapi pada kenyataannya, hidupku tidak akan tiba-tiba jatuh ke dalam jurang yang mengerikan dan gelap. Dan semuanya berjalan dengan baik dan indah bahkan saat ini, jadi tampaknya tidak ada gunanya memikirkan masa depan atau momen indah berikutnya. Aku mungkin menjadi bintang dunia saat ini, tapi bahkan kalau aku menjadi bintang lingkungan di kemudian hari, atau bahkan hanya bintang di rumahku sendiri, yang penting aku bahagia. Apakah itu membuatku putus asa? Apakah tidak akan pernah ada momen indah lagi? Aku menyadari tidak perlu berpikir seperti itu. Jika aku terus menjalani hidupku seperti ini sampai akhirnya aku menjadi bintang di rumah, itu akan tetap menjadi momen yang indah selama aku bahagia. Jadi aku memutuskan untuk memandang hidupku sebagai satu momen yang indah dan panjang. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.